لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadirin sekalian, insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan sebuah buku yang bertema Al-Qawaidul Jami'ah 'ala Kitabit Tauhid. Kaidah-kaidah yang melingkup tentang bagaimana memperhambakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dirangkum dari Kitabut Tauhid. Sekarang kita masuk kepada Al-Qaidatus Sadisa Asyara, yaitu kaidah yang ke-16. Kaidah yang ke-16. Baik. Di mana kaidah yang ke-16 ini berkaitan tentang setiap ibadah yang bahwasanya doa adalah sebuah ibadah, sehingga kalau dipalingkan kepada selain Allah maka seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang kata penulis, ad-du'a'u ibadatun wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Doa itu adalah ibadah dan memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan besar. Ini kaidah yang sangat penting kita ketahui. Doa itu dua jenis. Ada namanya doa ibadah dan ada namanya doa masalah. Doa ibadah itu adalah segala peribadatan yang kita lakukan, dari sujud, dari sholat, dari rukuk, itu seluruhnya dari doa-doa, masuk pada makna doa. Ini namanya doa ibadah, yakni ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa masalah, yakni doa yang dengannya seorang meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah ini ad-du'a'u ibadatun, itu melingkup segala bentuk doa. Apakah doa yang maknanya doa ibadah itu sendiri, yaitu segala jenis ketaatan, dan doa masalah. Yang kata penulis, kaman yad'ul amwat wal ghaibin au yad'u al-ahya al-hadirin fima la yaqdiru alaihi illa Allah ta'ala. Seperti seseorang itu dia berdoa kepada mayit atau kepada yang ghaibin, yakni makhluk-makhluk halus, atau dia berdoa kepada yang hidup, yang hadir, tetapi pada perkara yang orang ini tidak mampu, ya, seperti permintaan mereka kepada para dukun, kepada para kiai, yang dimana seperti permintaan mereka, wahai kiai, wahai syekh, ya, lapangkan rezekiku, ya, mudahkan jodohku. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh para makhluk. Yang mampu melakukannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan kita serahkan kepada selain Allah doa kita, ini kata penulis tadi adalah syirkun akbar. Penulis membawakan beberapa ayat. Qala ta'ala dalam surah Yunus, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin. Maka janganlah engkau berdoa dan janganlah engkau beribadah dari selain Allah Subhanahu wa taala pada apa yang hal tersebut tidaklah memberikan manfaat kepada engkau dan tidak bisa memberikan mudarat kepada engkau. Apabila engkau melakukan hal tersebut, maka sungguh engkau termasuk dari orang-orang zalim. Engkau termasuk orang-orang melakukan kesyirikan.
Ini kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berdoa atau beribadah dari selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidaklah bisa mendatangkan manfaat kepada engkau dan juga tidak bisa mendatangkan bahaya kepada engkau. Yang kalau kita melakukannya, maka kita termasuk orang-orang terjatuh di dalam kesyirikan. Di dalam ayat yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina istakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berkata, berdoalah engkau hanya kepada saya, maka saya akan mengijabah doa tersebut. Sesungguhnya orang-orang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku. Ini orang-orang enggan untuk berdoa kepada Allah, tetapi mereka memilih berdoa kepada selain Allah, semisal kuburan. Mereka meminta di sisi kuburan, mereka meminta kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, mereka meminta kepada penjaga lautan atau penjaga daratan. Mereka enggan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, orang-orang menyombongkan diri, enggan untuk berdoa kepadaku, enggan untuk beribadah kepadaku. Maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Nah, kemudian di ayat yang lain dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa ja'alukum khulafa'al ard a ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang mengijabah doanya orang-orang yang ketika dalam kesulitan, dan siapakah yang bisa mengangkat, menyingkap keburukan, dan siapakah yang menjadikan kalian sebagai khulafa di bumi? Apakah ada sembahan, ada ilah bersama dengan Allah? Maka sangat sedikit kalian itu berdukur, sangat sedikit kalian itu berzikir, mengingat. Ini adalah pertanyaan, tetapi sesuatu yang sangat jelas. Artinya tidak ada yang bisa mengangkat bahaya, menghilangkan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. A ilahum Allah, apakah ada sembahan bersama dengan Allah? Jawabannya tidak ada. Maka kalau kita ketahui tidak ada, yakni tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka hendaknya segala peribadatan kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain atau di dalam sebuah hadis, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna ad-du'a huwa al-ibadah. Thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina istakbiruna 'an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Nu'man bin Bashir, bahwasanya kata Nabi pernah berkata, sesungguhnya doa itu, segala jenis doa adalah ibadah. Adalah ibadah yang sebagaimana kita katakan tadi. Maka Nabi pun membaca ayat dalam surah Ghafir tadi. Berkata Rabb kita, berdoalah kalian kepada saya, maka saya akan ijabah doa tersebut. Sesungguhnya orang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, yang menyala-nyala. Fahadhihin nusus tadullu ala anna du'a ibadatun la yasrafu illa lillahi ta'ala wa man sarafahu li ghairi llahi ta'ala fa musyrikun syirkan akbar. Yang kata penulis, nas-nas ini, ayat-ayat ini dan hadis yang kita sebutkan tadi, ini adalah hal yang menunjukkan bahwasanya segala ibadah itu, segala doa itu, doa masalah atau doa ketaatan, yakni peribadatan kita adalah ibadah. Ketaatan kita adalah ibadah. Maka tidak boleh dipalingkan, tidak boleh diarahkan ibadah tersebut kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja
yang memalingkannya, mengarahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan syirkil akbar. Dan ini subhanallah ya, di negeri kita itu masih butuh pelajaran-pelajaran semisal ini. Yani pelajaran bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya segelintir orang paham tentang permasalahan ini. Banyak orang yang ketika dalam kesulitan itu langsung larinya ke dukun. Ketika ada musibah yang menimpa mereka, mereka menganggap ini yang mendatangkannya adalah penjaga hutan ini, penjaga tempat ini, atau penjaga lautan ini. Ketika ada tsunami yang terjadi, mereka menganggap ini adalah amarah dari penjaga lautan. Ketika gempa terjadi, maka mereka pun segera menyembelih ya sapi-sapi atau semisalnya untuk diserahkan kepada yang mereka anggap sebagai penjaganya. Ini adalah kesyirikan besar, dan itu adalah ibadah yang mereka lakukan. Maka siapa saja yang melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh dalam kesyirikan akbar. Kata penulis tanbihun, peringatan. Du'a ghairillah ta'ala fi ma yaqdiru alaihi al-makhluq jaizun wa la yu'tabaru min sarf al-ibadati li ghairillahi bi syurut at-taliyah. Baik. Bahwasanya apa? Doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala artinya meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara apa makhluk itu mampu, maka boleh. Jadi kalau kita meminta sesuatu, doa kan maknanya meminta. Ini kalau kita meminta kepada selain Allah, ini kepada makhluk itu sendiri, secara asal boleh. Tetapi memang makhluk ini mampu, punya kemampuan. Semisal apa? Yang dimana hal ini tidaklah dianggap apa memalingkan ibadah kepada selain Allah, tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ayyakuna hayyan wala mayyitan. Hendaknya tempat kita meminta itu adalah mereka-mereka yang apa? Yang hidup, bukan mayat. Ya. Seperti misalnya kita meminta kepada orang-orang shalih, wahai syekh, ya, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah mengampuniku. Ini boleh. Ya, karena ini pernah dilakukan oleh para sahabat, seperti ketika musim kemarau, maka para sahabat berkata kepada Abbas, wahai Abbas, ya, engkau adalah keluarga Nabi, maka berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Nah, kemudian yakuna hadiran wala ghaiban, hendaklah orang tersebut makhluk tersebut ada hadir, bukan makhluk gaib, yakni bukan kepada jin, ya, bukan kepada syaitan-syaitan, ini kan ghaiban, makhluk gaib. Taib. Jadi hendaknya orang ini adalah orang yang memang nyata kehadirannya. Ada mereka. Kemudian yang ketiga, an yakuna qadiran wala ajizan. Hendaklah orang kita minta doa ini atau kita meminta sesuatu kepadanya adalah dia memang mampu melakukannya, bukan orang lemah. Bukan orang yang tidak memiliki kemampuan. Taib. Dan hendaknya yakuna dzalika bisababi dhahirin kan nidai bisawatil alin. Hendaknya hal tersebut adalah dengan sebab-sebab yang nampak memang. Taib, bukan seperti seperti panggilan dengan suara yang jelas. Fa'in takhallafat hadis syurut kana du'au makhluqin syirkan akbar. Maka kapan ya syarat-syarat ini itu tidak terpenuhi, maka meminta kepada makhluk adalah syirkul akbar. Yani seperti yang kita katakan tadi. Ada kita meminta dia adalah hidup, tetapi tempat kita meminta kepada jin, ya kan? Makhluk jin kan hidup, tetapi dia makhluk gaib. Nah, ini tidak cocok untuk dimintai doa atau semisalnya. Wallahu a'lam. Kemudian al-qaidatu as-sabi'ah asyarah. Kaidah yang ke-17. Yakni al-muttasifu bisifatir rububiyyati huwal mustahiqqu lil ibadah. Bahwasanya yang disifatkan atau bersifat dengan sifat-sifat rububiyah, maka dia yang berhak diserahkan kepadanya peribadatan. Jadi siapa saja yang memiliki sifat rububiyah,
Siapa yang memiliki sifat rububiyah maka dia yang berhak apa? Diserahkan peribadatan. Falladzi yakhluqu wa yarzuqu wa yudabbiru syu'una khalqihi wa yansuru awliya'ahu wa yastajibu du'a'ahum wa yahdi quluba ibadihi wa la yakhafu huwal ilahul mustahiqqu lil ibadah. Maka yang dia mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur segala perkara makhluknya, yang menolong hamba-hambanya, wali-walinya, yang mengabulkan doa-doa mereka, yang memberikan petunjuk kepada hati-hati hambanya, dan tidak ada ketakutan, maka dialah al-ilah, dialah sembahan yang berhak untuk diibadahi. Ini, siapa memiliki sifat semisal ini, yakni dia adalah pencipta, dia adalah pemberi rezeki yang mengatur segala urusan. Siapa memiliki sifat ini maka layak baginya untuk diibadahi. Ya. Jadi kalau ada makhluk yang bisa seperti ini, atau jika ada misalnya selain Allah yang bisa seperti ini, maka dia apa? Layak untuk diibadahi. Misalnya kalau ada, karena falladzi yakhluqu wa yarzuqu wa yudabbir, maka siapa yang memiliki sifat bisa memberikan rezeki, ya, bisa menciptakan, mengatur segala urusan makhluknya, maka dia adalah al-ilah, dia adalah sembahan yang berhak untuk diibadahi. Wa amma man la yakhluq wa la yarzuq wa la yudabbiru syu'una khalqihi wa la yansuru awliya'ahu wa yakhaf wa la yadfa'u ad-darra wa la yadfa'u ad-darra an nafsihi wa la yahdi quluba ibadihi fala yastahaqqu an yakuna ilahan ma'budan. Dan adapun mereka yang adapun siapa yang dia itu tidak memiliki sifat rububiyah, semisal tidak bisa mencipta, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa mengatur segala urusan makhluknya, tidak mampu menolong wali-walinya, dan dia takut, dan dia tidak mampu menghindarkan bahaya pada dirinya sendiri, tidak mampu memberikan petunjuk di hati-hati para hambanya, maka dia tidak memiliki keberhakan. Tidak ada keberhakan untuk menjadi apa? Sembahan, sesuatu yang diibadahi. Ini. Jadi kalau tidak memiliki sifat rezeki, ya, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa mengatur urusan, tidak bisa mencipta, maka dia bukan sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Baik. Oleh karena itu kata penulis, wasifatul ula muttasifun biha Allah Ta'ala fa yakunu huwal mustahiqqu lil ibadah. Maka sifat yang pertama yang kita sebutkan tadi adalah sifat yang Allah bersifat dengannya, maka jadilah dia adalah yang berhak untuk diibadahi. Karena memang sifat yang pertama kita sebutkan tadi adalah sifat khusus untuk Allah. Tidak ada yang bersifat selain dari Allah, sifat yang kita sebutkan tadi. Karena Allah dia yang mengatur rezeki, yang mencipta, yang mengatur segala urusan. Tidak ada yang semisal ini. Kata penulis, wasifatu tsaniyah muttasifun bihal ma'budat min dunillahi ta'ala kal malaikah wal anbiya wal asnam wal asjar wa ghairaha fala takun mustahiqqatan lil ibadah. Maka adapun sifat yang kedua yang kita katakan tadi, yakni dia tidak bisa mencipta, ya, tidak bisa memberikan rezeki, dan selainnya seperti seperti para malaikat, seperti para nabi, seperti patung-patung, pohon-pohon dan selain darinya, maka mereka ini tidak berhak untuk diserahkan peribadatan. Mengapa? Karena sifat yang mereka miliki, tidak bisa mencipta, tidak bisa memberikan rezeki, dan memiliki sifat ini, maka dia yang berhak untuk diibadahi. Dan ternyata yang memiliki sifat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya, zat satu-satunya. Maka itu sangat layak segala ibadah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, asyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka melakukan kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mereka menjadikan syirikat bagi Allah Subhanahu wa taala pada apa yang mereka tidak mampu menciptakan sedikit pun. Bahkan yang mereka melakukan kesyirikan, syirikatnya ini mereka yang dicipta. Walastati'un, mereka juga tidak mampu ya bagi mereka untuk menolong mereka. Bahkan mereka tidak mampu menolong diri mereka. Ini jelas tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang hamba kecuali Allah sendiri yang mengizinkannya. Bahkan untuk menyelamatkan diri sendiri tidak ada yang bisa kecuali semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak bagi seorang hamba untuk mengambil syirikat selain dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengambil sekutu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah kita menyerahkan segala ibadah kita. Wa qala yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menggantikan mempergantikan antara malam kepada siang, memperjalankan malam kepada siang. Demikian juga dialah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan malam menuju memperjalankan siang kepada malam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur langit atau mengatur matahari dan bulan. Seluruhnya berjalan di ajal musamma, yakni pada waktu yang telah ditetapkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Dialah pemilik segala kekuasaan. Dan walladzi tad'una min duni, dan apa yang kalian ibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya ma yamlikuna min kitmir. Hakikatnya yang disembah ini tidak memiliki sedikit pun walaupun dari kitmir. Kitmir itu adalah sebuah kulit halus. Kalau kita makan kurma, itu biasa kita pegang kulitnya, ada ari-arinya yang halus sekali itu. Nah, kayak kulit putih, kayak selaput halus sekali. Orang menyembah kepada kesyirikan, orang menyembah kepada berhala misalnya, orang yang tempatnya melakukan kesyirikan, syirikatnya ini tidak memiliki sedikit pun dari dari yang kecil itu. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan yang lebih besar dari itu? Karena padahal selaput tipis saja tidak dia miliki. Baik. Apabila kalian beribadah kepada mereka, maka yang kalian ibadah itu tidaklah mendengar doa-doa kalian. Ini ya dalam surah Fatir sebagai bantahan kepada orang-orang suka menyembah kuburan. Orang-orang suka menyembah makhluk-makhluk gaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kalian berdoa kepada mereka, jika kalian berdoa kepada mereka, maka hakikatnya mereka tidak akan mendengarkan doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, walaupun mereka mampu mendengar doa kalian, tetapi mereka tidak bisa menjawab, mengijabah, mengabulkan doa kalian. Ya. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum, bahkan pada hari kiamat nanti yang kalian ambil sebagai syirikat itu akan mengingkari apa yang kalian perbuat terhadapnya. Dan tidak ada memberikan khabar kepada kalian semisal khabar ini. Nah, ini subhanallah ya, bagaimana Allah menyingkap hakikat orang-orang menyembah kepada kesyirikan. Ini yang mereka sembah tidak bisa mendengar. Toh kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa orang-orang tersebut. Bahkan di akhirat nanti mereka akan menjadi musuhnya. Ya. Syirikat-syirikat yang mereka bersyirikat dengannya akan menjadi musuhnya di akhirat. Padahal di dunia kepada mereka meminta. Nah, wa qala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui terhadap orang-orang mendapatkan hidayah.
Di dalam ayat ini penjelasan sangat jelas. Bagaimanapun kita menginginkan hidayah kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah tersebut kecuali izin Allah. Bagaimanapun kita berdoa kepada patung, kepada batu-batu, kepada pohon-pohon agar dia memberikan kita petunjuk atau semisalnya, tidak akan mampu mereka. Allah jelaskan hal ini, ya. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang kau cintai, tidak akan ada yang bisa. Dan Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian wan Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala syuhan nabi sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud wa kasarat rubaiyatin faqala kaifa yuflihu qawma sajju nabiyahum. Naam. Fanazarat laisa lakum al-amri syai'un. Dari Anas bin Malik kata ketika itu Rasulullah terluka di peperangan Uhud. Naam. Dan gigi taringnya itu patah. Maka Nabi dalam keadaan itu dia pun berkata, bagaimana mungkin sebuah kaum bisa selamat atau terselamatkan yang dimana mereka melukai nabi-nabi mereka. Ini kata Nabi, ini tidak akan ada yang bisa selamat kalau mereka sudah melakukan durhaka kepada nabi mereka. Tetapi Allah menurunkan ayat sebagai teguran kepada Nabi. Tidak ada bagi engkau sedikit pun dari perkara tersebut. Artinya keselamatan hanya milik Allah. Ya. Hidayah hanya milik Allah. Kebinasaan hanya milik Allah. Masuknya seorang ke dalam neraka hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi saja diingatkan semisal ini. Bagaimana lagi kita meminta kepada yang dibawa dari Nabi, yang meminta agar kita disimpankan surga satu kapling. Ada orang-orang semisalnya sekarang gampang sekali tertipu. Ya seperti sekarang yang lagi viral ya, bahasa semut. Nah, inna maqali tayyib. Pokoknya itu saja disebut maqali, inna rahmata Allah subhanallah ya. Tidak ada maknanya. Tetapi ada juga orang-orang percaya. Ini sangat mengherankan ya. Kalau dia kita tidak terlalu heran. Artinya sudah mungkin sudah pikun. Nah ya. Artinya sudah tua. Kalau dia sadar dalam hal itu, dia bisa sampai pada tahap kekafiran. Baik. Tetapi yang mengherankan adalah pengikutnya. Nah, ini sudah di atas normal sebenarnya. Para pengikutnya ini. Baik. Yang dimana orang ini mengatakan bisa mencegah mungkar nakir, menanya orang dalam kubur. Taib, dia sebagai penjaga neraka. Ini adalah kalimat-kalimat kekafiran. Ya. Kalimat-kalimat yang membahayakan orang-orang mengikutinya. Tetapi ada orang percaya semisal ini. Lihat, Nabi saja dalam ayat tadi diingatkan. Karena Nabi istilahnya ketika dilukai oleh orang-orang tersebut, dia katakan sesuatu yang bukan haknya. Tentang keselamatan, tentang kebinasaan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghancurkannya. Nabi hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Nabi berdoa barulah dikabulkan. Baik. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzala alaihi wandir ashirataka al-aqrabin. Dan dari Anas bin Malik atau wafihi dan padanya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami ketika turun ayat padanya, yakni perintah untuk memberikan peringatan kepada keluarga mereka yang terdekat, memberikan peringatan kepada keluarganya yang terdekat. Maka itu Nabi pun mengumpulkan para keluarganya ketika itu, para karib kerabatnya ketika itu, sembari berkata, ya ma'syaral Quraisy, wahai sekalian kaum Quraisy, au kalimatun nahwuha,
atau semisal kalimat yang disebutkan tadi. Ishtaru anfusakum, yakni belilah diri kalian, lindungilah diri kalian. La agni ankum minallahi syai'an. Ini pengakuan Nabi, perhatikan. Saya tidak memiliki sedikit pun terhadap kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kemampuanku untuk menjaga kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai pamanku Abbas bin Abdul Muttalib, la agni anka minallahi syai'an, saya juga tidak memiliki sesuatu padamu sedikit pun dari Allah. Tidak mampu menyelamatkan engkau dan tidak mampu membantu engkau. Ya Sofiyah ammata Rasulillah. Wa Sofiyah, bibi Rasulullah. Yani Sofiyah adalah bibinya. Apa kata Rasulullah kepada Sofiyah? La agni anki minallahi syai'an. Saya pun tidak mampu yang melindungimu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia berkata, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepada saya dari harta apapun yang kau mau. La agni anka minallahi syai'an. Saya tidak mampu melindungi engkau pun sedikit pun, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mampu melindungi engkau. Tidak ada hakku pada perkara tersebut. Ini Nabi. Dia ingatkan keluarganya. Walaupun memiliki jalur nasab, tetapi Nabi tidak bisa melindungi nasab-nasabnya. Tetap apa? Tetap diingatkan agar mereka bertakwa, mereka melakukan amalan-amalan salih, ya, jaga diri kalian. Karena Nabi tidak mampu apa? Melindungi mereka. Ini para nasab, ya. Jadi nasab itu jamaah sekalian bukan jaminan seorang itu bisa terselamatkan. Taib. Ayah Nabi pun masuk neraka. yakni ayah Nabi Ibrahim. Anak Nabi pun masuk neraka, yaitu anak Nabi Nuh. Istri Nabi pun masuk neraka, istri Lut. Nah, ini menunjukkan apa? Nasab bukan apa? Bukan hal yang dengannya seseorang itu bisa terlindung dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak jabatan dan tidak harta. Kalau ada yang bisa terselamatkan seseorang dari adab Allah karena hartanya, maka Qarunlah yang bisa selamat. Kalau ada yang bisa selamat dari kekuasaannya, maka Fir'aunlah yang bisa selamat. Tetapi hal itu tidak, karena menyelamatkan seorang dari adab Allah adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, amalannya yang mentazkiyahnya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahu al-amra fis samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqali ka'annahu silsilata ala Safwan yanfudhum dhalik hatta idza buzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Naam, tauhidur rububiyyah dalun ala tauhidil uluhiyyah. Faman aqarra bi anna Allah wal khaliqur razzaq al mudabbir wajaba an yasrifa lahul ibadah. Wa hadhihi tariqatul Qur'an yuqarriru tauhid al uluhiyyah ba'da tauhid rububiyyah li bayani talazim bainahuma. Thabbatana Allah jami'an ala siratal mustaqim hatta nalqahu. Jadi kata penulis, tauhid rububiyah itu menunjukkan atas tauhid uluhiyah. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi 6 itu ada tentang apa? Tauhid rububiyah. Tetapi keharusan dari tauhid rububiyah, seseorang itu harus mentauhidkan Allah pada tauhid uluhiyah. Maka siapa saja yang telah aqarrah, yakni memantapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta, dialah pemberi rezeki, dialah mengatur, maka wajib baginya untuk apa? Menyerahkan segala ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah metode Al-Qur'an di dalam yukar tauhid, yakni di dalam memantapkan makna tauhid uluhiyah setelah tauhid rububiyah, bahwasanya kedua tauhid ini saling mutalazim, artinya saling keterikatan. Siapa yang telah mentauhidkan rububiyah Allah, maka pasti juga dia telah tauhidkan uluhiyahnya, atau itu keharusannya.
Siapa yang bertauhid dalam tauhid rububiyah, maka keharusannya dia harus mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas jalan as-siratal mustaqim sampai kita berjumpa kepadanya. Kemudian kaidah yang ke-18. Baik. Al-qaidatu ats-tsamina asyara. Asy-syafa'atu mulkun lillahi ta'ala. Fala tutlabu min ahadin ghairihi. Ini tentang syafaat. Bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diminta kepada salah seorang pun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Faman arada syafa'ah falyatlubha minallahi li'annahu malikuha. Wa ya'dunu biha liman syaa wa fi man syaa wa la tutlabu min ahadin ghairuhu. Taib. Maka siapa menginginkan syafaat, maka hendaklah dia memintanya, mencarinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah memberikan izin terhadap syafaat tersebut untuk siapa yang dia kehendaki dan kepada siapa yang dia inginkan. Maka tidak boleh syafaat itu diminta kepada seorang pun dari Allah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Artinya syafaat itu milik Allah. Bahkan syafaatnya Nabi itu pun juga Allah yang nanti yang berikan. Taib. Faman arada an yanala syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhirah falyaqul Allahumma syaffi' fiyya nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa la yaqul ya Rasulullah isfa' li indallah. Fa inna hadza minasyirk. Maka siapa menginginkan menggapai syafaatnya Nabi, siapa yang ingin mendapatkan syafaatnya Nabi di kehidupan akhirat, maka hendaklah dia berucap, dia meminta kepada Allah, ya Allah, ya berikanlah syafaat Nabimu Muhammad kepadaku. Jadi kepada Allah kita minta syafaatnya Nabi. Jangan kita ucapkan wahai Rasulullah, ya berilah syafaatmu untukku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaatnya Nabi tetap kita minta kepada Allah, bukan langsung kita minta kepada Rasulullah. Siapa yang melakukan hal ini maka mereka telah terjatuh pada kesyirikan. Dan ini yang terjadi kebanyakan apa? Kebanyakan orang ketika menginginkan syafaat mereka minta langsung kepada Nabi. Ya, memang Nabi memiliki syafaat pada hari kiamat. Bahkan syafaatnya syafaatul utsmah. Dan ada 3 syafaat Nabi khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi bersama dengan itu kita tidak bisa meminta langsung syafaat itu kepada Nabi, tetapi harus melalui Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, qala ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard tsumma ilaihi turja'un. Katakanlah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala syafaat itu seluruhnya. Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah seluruhnya dikembalikan. Ini jelas ayat dalam surat Zumar. Bahwasanya seluruh syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari syafaatnya Nabi, syafaatnya orang-orang salih, syafaatnya mujahid, syafaatnya orang-orang mati syahid, syafaatnya para penghafal Quran, itu seluruhnya milik Allah. Dialah yang akan memberikan kepada siapa yang Allah inginkan dan siapa yang Allah ridhoi. Taib. Nanti akan disebutkan syarat-syarat bagaimana seorang itu bisa mendapatkan syafaat. Wa qala wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min duni waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, dan berilah peringatan dengannya kepada mereka-mereka yang mereka takut, ya yang mereka takut tatkala mereka dikumpulkan di hadapan Rabb mereka. Beri peringatan bahwasanya tidak ada bagi mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala wali, yakni pelindung, wala syafi', dan tidak ada juga yang bisa memberikan kepada mereka syafaat. La'allahum yattaqun, semoga mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas bahwasanya orang-orang pun yang berhak mendapatkan syafaat atau orang-orang memiliki syafaat, taib, itu tidak bisa memberikan syafaat
dan mereka juga tidak bisa mendapatkan syafaat. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nah, atau insyaallah taala pembahasan ini kelanjutan tentang syafaat kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.